kita sudah bosan dengar ini. Tapi di satu titik di Laut Cina Selatan, sebuah pola pergerakan kapal terlihat tidak biasa. Bukan patroli biasa, bukan sekadar pelayaran rutin. Ini adalah permainan kejar-kejaran antara kapal penjaga pantai Cina dan kapal perang Malaysia. Kapal Cina Coast Guard 5302 terlihat dibuntuti oleh kapal Angkatan Laut Malaysia, Kade Sundang 112. Namun yang menarik, beberapa saat kemudian situasinya justru berbalik. Kini giliran kapal Malaysia yang dibuntuti oleh kapal Cina lainnya. Ini bukan sekadar patroli, ini adalah shadowing operation, taktik tekanan psikologis di laut. Dan jika kita lihat lebih dalam, ini adalah gambaran nyata bagaimana Cina perlahan menguras energi negara-negara ASEAN tanpa satu peluru pun ditembakkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari data pelacakan kapal yang beredar, terlihat jelas pola manuver yang terjadi. Kapal China Coast Guard tidak hanya masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Malaysia, tetapi juga bertahan di sana dalam waktu lama. Malaysia kemudian merespons dengan mengirim Kade Sundang 112 untuk melakukan pemantauan dan pembuntutan. Namun Cina tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan kapal lain untuk melakukan hal yang sama. Hasilnya, terjadi saling buntut-membuntuti di laut terbuka. Situasi ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam berbagai insiden sebelumnya, kapal Cina Coast Guard kerap melakukan manuver agresif, mulai dari membayangi, menghalangi, hingga memberi tekanan non-militer terhadap kapal negara lain. Artinya, apa yang terjadi di dekat Malaysia ini hanyalah bagian dari pola besar yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ironi, menghadapi Cina dengan kapal buatan Cina. Sekarang kita masuk ke fakta yang cukup menampar. Kapal Kade Sundang 112 yang digunakan Malaysia merupakan kapal buatan Cina. Kapal ini adalah bagian dari Keris Class Littoral Mission Ship yang dibangun oleh industri galangan China dan mulai beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Artinya Malaysia sedang menghadapi kapal penjaga pantai China dengan kapal perang yang juga dibuat oleh China. Ini bukan sekadar ironi, ini adalah gambaran nyata dari ketergantungan industri pertahanan. Dan disinilah strategi Cina terlihat sangat cerdas. Mereka tidak hanya hadir secara militer, tetapi juga masuk ke dalam rantai industri pertahanan negara lain. Sehingga, dalam situasi konflik abu-abu seperti ini, negara target tidak sepenuhnya memiliki keunggulan. Strategi Cina, melelahkan tanpa perang. Cina memahami satu hal penting. Mereka tidak perlu perang besar untuk menguasai Laut Cina Selatan. Cukup dengan mengirim kapal secara rutin, melakukan patroli panjang, memberikan tekanan psikologis, dan memaksa negara lain untuk terus merespons. Karena setiap kali Malaysia mengirim kapal, itu berarti bahan bakar terpakai, jam operasional meningkat, dan logistik terkuras. Sementara Cina memiliki jumlah kapal Coast Guard terbesar di dunia, dan mampu mempertahankan kehadiran hampir permanen di wilayah sengketa. Inilah yang disebut sebagai War of Endurance, perang ketahanan. Bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling lama bertahan. Realita kekuatan, Malaysia versus China. Jika kita bicara jujur, kehadiran kapal Malaysia di wilayah ini masih sangat terbatas dibandingkan Cina. Cina mampu mengerahkan beberapa kapal sekaligus, sementara Malaysia seringkali hanya mengirim 1 atau 2 unit. Ini menciptakan ketimpangan nyata di lapangan, dan inilah yang terlihat dalam peristiwa tadi. Malaysia membuntuti 1 kapal, namun Cina langsung membalas dengan kapal lain, sehingga Malaysia berada dalam posisi reaktif, bukan dominan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menjadi masalah serius bagi kedaulatan maritim. Pesan tersirat, tekanan tanpa batas. Cina sebenarnya sedang mengirim pesan yang sangat jelas. Kami bisa hadir kapan saja, dan kalian harus terus menghadapinya. Tidak ada serangan langsung, tidak ada perang terbuka. Namun tekanannya nyata, dan ini tidak hanya terjadi di Malaysia, tetapi juga di Filipina, Vietnam, bahkan Indonesia di beberapa titik. Dalam beberapa kasus, kapal Cina bahkan melakukan manuver berisiko tinggi yang bisa memicu insiden serius. Ini menunjukkan bahwa eskalasi bisa terjadi kapan saja, jika salah satu pihak melakukan kesalahan kecil. Apa yang harus dilakukan Malaysia? Jika pola ini terus berlanjut, Malaysia memiliki 2 pilihan utama.
Pertama, meningkatkan jumlah armada secara signifikan. Kedua, memperkuat kerjasama regional. Karena jika tidak, Malaysia akan terus berada dalam posisi tertekan di lautnya sendiri. Dalam istilah sederhana, dikejar, dibuntuti, dan ditekan tanpa henti. Dan ini bukan hanya soal kekuatan tempur, tetapi soal kehadiran permanen di laut. Apa yang kita lihat hari ini bukanlah puncak konflik. Ini justru baru permulaan dari dinamika panjang di Laut Cina Selatan. Cina tidak akan berhenti. Negara-negara ASEAN juga tidak bisa mundur. Dan di tengah semua itu, permainan kucing dan tikus ini akan terus berlangsung. Dengan pola yang sama, tekanan yang sama, dan risiko yang semakin besar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bertahan lebih lama? Dan jika suatu saat permainan ini berubah menjadi konflik nyata, siapa yang benar-benar siap